IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap perekrutan anak-anak dan pelajar yang masuk ke jaringan teroris. Dari hasil pengungkapan sebanyak 5 orang yang telah berhasil diamankan. 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Aktor-aktor teroris berinteraksi dengan korbannya hanya melalui internet dan game online. Korban yang terjerat kemudian dimasukkan ke dalam grup komunikasi khusus yang tidak bisa diakses oleh umum. Di dalam grup itulah kemudian korban diberi paham ideologi terorisme. Kerentanan anak yang terekrut jaringan terorisme dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya karena memiliki latar belakang sebagai korban bullying dan masalah dalam keluarga. Di tahun 2025, Densus 88 mengindikasikan lebih dari 110 anak teridentifikasi paham radikalisme. Kebanyakan para korban berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada tahun ini, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Anak-anak yang terpapar radikalisme saat ini sudah ditangani bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak, dan Kementerian Sosial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana aktor teroris mengolah narasi untuk merekrut teroris dari kalangan anak dan remaja? Apa saja cara teroris mengelola calon korbannya dalam mengajarkan ideologi teror? Sudah bersama saya pengamat intelijen, mantan ahli di BNPT juga, Marsda Purnawirawan Praitno Ramelan. Pak Praitno, saya ingin tahu Pak, ini sangat mengerikan ketika anak-anak sudah disasar oleh teroris. Pertanyaannya, kenapa anak-anak? Kenapa pelajar yang jadi targetnya Pak? Dari beberapa penjelasan BNPT dan Densus, memang 110 yang terbina itu usianya antara 10 sampai 17 tahun. Mereka adalah remaja-remaja generasi Z dan sebelumnya yang masih rentan. Artinya mereka masih mencari jati diri, mereka masih belum percaya dengan harus bagaimana. Jadi mereka mudah sekali digarap. Ini memang sebuah perkembangan. Dulu saya pernah bertugas di BNPT 2,5 tahun. Dulu kalau mau merekrut calon pengebom teroris, mereka man to man, jadi face to face. Bertemu langsung, secara bertemu langsung, dibahas. Setelah itu dibina, dijadikan bom. Akan tapi dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana media sosial, di mana tiap orang pegang gadget, ini menjadi platform yang luas, yang lebih mereka memanfaatkan teknologi ini untuk membina. Jadi kita tahu pertama mereka pakai game online, Facebook, kemudian pakai Instagram. Setelah itu menurut penjelasan dari Densus kan, mereka mulai dikumpulkan yang terbina, lama-lama terkumpul, terbina, jadikan satu grup WhatsApp. Jadi itu mereka ini disiapkan sebetulnya untuk beberapa tahun ke depan untuk menjadi teroris yang sebenarnya. Ini agak menakutkan Pak, apakah mereka nanti akan menjadi pengebom, pembuat gaduh, kemudian penyebar kekerasan, atau mereka lone wolf saja Pak? Enggak, kalau teroris itu, teror itu adalah bagian sebetulnya ilmu dari intelligence. Jadi ada namanya kondisional, mengkondisikan. Ini salah satu sarana intelijen penggalangan. Mereka menggunakan teror ini untuk pertama untuk memanipulasi situasi, mengancam, menakuti, kemudian mengintimidasi pemerintah. Jadi mereka menggunakan ideologi teror. Ideologi teror ini
bagaimana mereka dengan yang direkrut itu membenarkan melakukan kekerasan untuk satu tujuan sosial, tujuan agama, sehingga mereka nanti dengan ideologi mereka bisa jadi pekebom, bisa jadi perusuh, bisa jadi pembunuh, bisa bikin kacau. Cara rekrutmennya bagaimana Pak? Stimulus apa yang mereka berikan sehingga anak-anak pelajar ini sangat mudah masuk ke grup itu? Nah itu yang saya bilang, mereka menggunakan namanya ideologi teroris. Ideologi teroris itu ada yang disebut pembenaran. Yang saya bilang tadi, membenarkan suatu keyakinan kepada target bahwa mereka boleh melakukan kekerasan, boleh melakukan suatu tindakan-tindakan yang untuk merusak. Nah ini kalau dulu lebih banyak difokuskan agama, sekarang saya melihat ada dua. Pertama, mereka itu jelas kalau dengar beritanya bahwa itu ada teroris yang lama itu dari Ansarut Daulah, itu masih jalur agama yang dipakai. Akan tapi ada satu lagi yang perlu kita ketahui, yaitu namanya masalah rasa keadilan. Rasa keadilan ini mereka munculkan, anak-anak ini kan rentan sekali, bahwa mereka tidak adil, bahwa yang di atas itu menggunakan ya kekuasaan ini. Nah, terbukti dari peristiwa 25 Agustus. Apa itu peristiwa itu? Itu peristiwa demo, Aksi massa, kemudian malamnya itu terjadi kerusuhan. Apa mereka? Tuntutannya ada tuntutan DPR, targetnya DPR. Karena Pak, sebentar Pak, ini apakah agak bergeser karena seingat kami teroris di era sebelumnya Pak, beberapa tahun silam yang disasar rumah ibadah yang berbeda keyakinan, kelompok barat. Kalau sekarang bukan itu Pak, maksud Bapak yang sekarang bukan itu. Begini, yang teroris kalau sekarang dibina, saya melihatnya kalau memang ini di belakangnya, ini kan mereka pelaksana aja. Di atasnya ada handler, ada principal agent. Tergantung siapa principal agentnya. Apakah dia mau menyerang kelompok yang tidak sealiran agama, atau dia menyerang orang yang dirasa tidak adil, atau mungkin juga bisa dia menyerang pemerintah. Jadi bisa belum harus dibaca justru ini menurut saya harus lebih dalam lagi, didalami lagi sebetulnya. Mereka ini punya struktur sendiri Bapak, ada leadernya, ada sub-subnya. Oh ya, selalu di dalam suatu organisasi teroris itu di mana-mana pun juga itu pasti ada. Yang pertama adalah principal agent, itu penyandang dananya. Kedua handler yang mengatur. Ketiga agent action yang melakukan. Dalam intelijen seperti gitu. Karena ini adalah sarana daripada intelijen sebetulnya untuk itu. Berarti secara logistik mereka kuat untuk membangun sel-sel teroris ini Pak? Di Indonesia dulu logistiknya itu dari kiriman dari Timur Tengah. Ya, jadi Timur Tengah kemudian mereka bisa melakukan beberapa bom besar. Di Bali, di Marriott, di Kedutaan Australia itu anti Amerika, anti Barat. Kemudian ada lagi aliran-aliran daripada teroris dari ISIS. Itu mereka dapat kiriman uang juga, bomnya masih besar. Setelah itu dipotong. Jadi Densus mampu melakukan pemotongan itu, dibantu juga kita dengan aparat lainnya, dipotong jalur keuangannya itu. Akibatnya bomnya kecil-kecil, bom panci, bom ini. Nah ini jadi nanti itu tidak hanya bom saja. Kalau dia menciptakan seorang teroris, itu bisa. Pak Wiranto itu pernah ditusuk sama anggota Ansarud Daulah, itu teror juga. Ya kemarin yang ribut-ribut 25 Agustus, malam, itu juga kegiatan Anda teror. meyakini yang sekarang dalangnya adalah kelompok yang sama? Bisa iya, bisa tidak. Karena suatu kegiatan seperti ini itu masih belum terbuka ya. Yang lebih tahu Densus, BIN, BAIS, mereka lebih tahu. Saya hanya memberikan gambaran. Bahayanya karena yang direkrut anak-anak muda, generasi Z, generasi Milenial. Z. Ya, bukan milenial, jadi post Z. Mereka umurnya antara 10-17. Ya. Yang sekarang terbina itu ada 110 orang. Kalau saya mengatakan ini sebetulnya sebuah puncak gunung es. Di bawahnya ada besar lagi. Karena targetnya apa?
anak-anak milenial ini menurut survei tahun 2020 itu ada 27,9% dari penduduk Indonesia, sekitar 75 juta. Generasi post Z itu ada 10%, kira-kira 27. Anda bayangkan ada sekian puluh juta orang yang bisa dibahas, yang bisa dibina sama mereka. Kalau menggunakan sel-sel ini macam MLM gitu begitu, kita tidak membayangkan masa depannya ini harus segera ditangani dengan. Oke, kalau Bapak pakai istilah MLM artinya ada member get member. Yep. Bisa saling ajak menjadi anggota, punya kaki, punya bawahan, Pak? Ya, bisa begitu. Memang kalau tergantung kalau biasanya kalau di dalam suatu operasi intelijen, mereka biasanya membuat suatu kompartementasi. Jadi ada kelompok, mereka nanti akan membentuk kelompok yang secara ketangkap. Itu kan ada 5 orang yang di kelompok A, kelompok B, kelompok C. Mereka saling tidak saling mengetahui. Kalau ini terbongkar, ini nggak terbongkar. Itu teori mereka. Jadi saya khawatir terus terang memang bahwa ini masih bisa lebih besar lagi. Apalagi orang tua, Pak, sangat khawatir. Ciri-ciri anak-anak yang terindikasi sudah masuk ke jaringan terorisme ini apakah diketahui oleh mereka, Pak? Circle terdekat, mereka yang tinggal bersama, yang tinggal di rumah, aktivitasnya mungkin masih terpantau ya, Pak ya? Contoh aja yang bom SMA 72 aja, dia beli online, yang terima orang tuanya tadi bisa bohongin orang tua aja, bahwa itu adalah untuk kegiatan eskul. Jadi mereka dibina, kalau sudah terbina seseorang, dia akan diarahkan. Kamu harus begini, harus begini. Biasanya mereka itu dicari banyak yang orangnya agak pendiam, tidak terlalu banyak bicara ke sana sini. Jadi mereka juga melakukan tracking, background latar belakang dari calon korbannya. Ya. Apa ada spesifikasi tertentu, Bapak? Berasal dari keluarga, mohon maaf mungkin kalangan menengah ke bawah, atau mereka yang jauh dari orang tua? Itu sulit sekali untuk ditentukan menengah ke bawah, karena pengaruh ini adalah pengaruh yang melalui tadi game online, Facebook, Instagram. Tinggal dilihat di mana yang terbaca ini. Yang terbaca di mana? Kemudian dari Komdigi sudah menutup 8.200 katanya. Jadi susah ya kalau dibilang ini dari tingkatan mana kita nggak bisa menyebutkan. Jadi kalau sekarang Pak, langkah untuk menyetop ini agar tidak makin meluas menurut Pak Prayitno, apa yang harus dilakukan bukan hanya orang tua tapi negara ini, Pak? Memang ini suatu hal yang tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan. Kenapa? Karena mereka ini sudah berpengalaman melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian mereka itu mempunyai satu tujuan, kalau memang itu Ansarud Daulah yang maya ISIS itu, mereka akan membuat satu khilafah. Tujuannya itu dengan menurut versi mereka. Jadi karena itu, kalau menurut saya jadi kita tidak bisa semua tuh hanya urusan Densus, semua harus polisi, semua harus BNPT. Tidak, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu diingat, ada kira-kira 90 juta anak-anak kita, cucu kita yang bisa menjadi target mereka. Jadi ini perlu hati-hati betul orang-orang tua, kakek-kakek, neneknya, ya semua. Ini tanggung jawab kita bersama. Oke. Konkretnya Pak Prayitno, secara singkat Bapak sampaikan, silakan Pak. Saya cuma berpesan, satu, menangani masalah terorisme ini bukan pesan yang mudah. Kenapa? Karena inisiatif di tangan mereka. Akan tetapi selama 2 tahun tidak ada bom. Ya, tapi itu menipu. Saya mengatakan dalam tulisan saya di Kompasiana, ini nipu. Sekarang mereka sudah pindah ke media daring. Karena itu tolong fokus, diawasi media ini, melalui cyber diawasi. Yang kedua, untuk orang-orang tua, mohon tolong hati-hati.
dari pengalaman-pengalaman pengalaman saya di BNPT itu, kalau seseorang sudah terbrainwash menjadi seorang teroris, bahkan sulit sekali dia akan kembali ke jalan yang semula. Marsda Purnawirawan, Prayitno Ramalan sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.